sebuah rumah nyaman di pinggir kota. Suara tawa anak-anak dan aroma masakan hangat menyelimuti sore itu. Pertemuan keluarga rutin terasa biasa. Namun bagi dua orang di sana, semuanya berbeda. Ibu Ratna, mertua perempuan yang cerdas dan penuh pesona, berjalan perlahan menyapa para tamu. Ada sesuatu dalam matanya yang selalu memancarkan kehangatan, tapi juga menyimpan rahasia kecil yang hanya dirinya sendiri yang tahu. Ia menikmati peran sebagai wanita yang anggun, tapi hatinya kini lebih mudah tergoda daripada biasanya. Di sisi lain, Bapak Arman, ayah dari menantu laki-lakinya, tampak santai di ruang tamu. Tubuhnya tegap. Senyum ramahnya selalu menenangkan orang-orang di sekitarnya. Tapi hari itu, matanya kerap melayang pada Ratna, dengan pandangan yang seolah menahan sesuatu yang tidak boleh muncul di ruang tamu yang ramai. Mereka saling menyapa, bersalaman, dan bertukar candaan ringan. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam getaran tatapannya. Sentuhan tangan saat menyerahkan gelas air terasa lebih lama dari biasanya. Tawa yang terdengar biasa, kini terasa mengandung makna yang lebih dalam. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada gerakan yang terlalu jelas. Hanya tatapan yang menguji batas, senyum yang menggoda hati, dan detak jantung yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Di balik kesopanan keluarga yang hangat, sebuah rahasia mulai tumbuh. Sesuatu yang manis, nakal, dan terlarang, yang hanya akan mereka pahami sendiri. Sebuah rahasia yang, jika terungkap, bisa mengubah segalanya. Dan malam itu, Ratna dan Arman pulang dengan pikiran yang sama, senyum yang tak terucap, tapi begitu menggoda hati mereka. Sore itu, rumah menantu Ratna dipenuhi suara tawa dan percakapan hangat. Anak-anak bermain di halaman, sementara para orang tua duduk di ruang tamu, menikmati kopi dan camilan. Ratna sengaja mengenakan blus sederhana berwarna lembut. Rambutnya disisir rapi, tampak anggun tapi santai. Bapak Arman duduk di sofa, memegang cangkir kopi. Matanya sesekali melirik ke arah Ratna. Ada sesuatu dalam caranya menatap yang membuat Ratna merasakan hangat di dada. Mereka berdua tahu, perasaan itu tidak pantas, namun sulit diabaikan. Ketika Ratna berjalan menuju dapur untuk mengambil beberapa kue, Arman berdiri lebih dulu, seolah ingin menawarkan bantuan. "Biar aku ambilkan, Bu Ratna," ucapnya dengan nada santai. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ratna tersenyum, sedikit tertahan. "Ah, tidak apa-apa, Pak Arman. Saya bisa saja sendiri." Namun Arman tetap berjalan di sampingnya. Langkah mereka hampir bersisian. Saat Ratna membuka lemari, tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja saat mengambil kue yang sama. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat keduanya menahan napas sejenak. Tatapan mereka bertemu, dan ada getaran halus yang sulit diabaikan. "Wah, hampir saja ya," kata Arman sambil tersenyum, seolah meremehkan detik yang terasa begitu menegangkan. Ratna membalas dengan senyum tipis, menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. "Iya, hampir." Setelah itu, mereka kembali ke ruang tamu, membawa kue dan minuman. Namun suasana mulai berbeda. Obrolan ringan tentang pekerjaan dan anak-anak terasa mengandung nada terselubung. Setiap candaan yang terlontar membuat mereka saling menatap lebih lama dari yang seharusnya. Setiap tawa terasa lebih hangat dan penuh arti. Di tengah percakapan, Ratna duduk di samping Arman untuk menatap piring kue. Mereka berdua terlalu dekat, sehingga bahu mereka hampir bersentuhan. Arman menahan diri agar tidak menyentuh, tapi kedekatan itu membuat keduanya tersenyum tipis. Hati berdebar. "Sepertinya kue ini favorit anak-anak ya," komentar Arman, mencoba terdengar biasa. "Ya, tapi kadang aku suka mencicipinya dulu," jawab Ratna sambil tersenyum nakal. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi ada makna terselubung yang hanya mereka mengerti. Momen-momen kecil seperti itu terus terjadi. Sentuhan tangan saat mengambil piring, bahu yang hampir bersentuhan saat duduk, senyum dan tatapan yang sengaja lama. Semuanya sederhana, tapi cukup untuk membuat ketegangan yang manis tumbuh di antara mereka. Ketika pertemuan keluarga selesai dan tamu mulai pulang, Ratna dan Arman berdiri di teras, melihat anak-anak bermain di halaman. Mereka diam sejenak,
menikmati keheningan setelah hiruk-pikuk acara. Arman menatap Ratna, senyum tipis di wajahnya. Sampai bertemu lagi, Bu Ratna. Ratna menatap balik, menahan rasa yang tak seharusnya ada. Sampai bertemu, Pak Arman. Mereka berpisah dengan senyum, namun di hati masing-masing, ada getaran rahasia yang terus berlanjut. Sebuah perasaan terlarang yang baru saja mulai tumbuh, manis, menggoda, dan membuat keduanya sadar, ini bukan sekadar tatapan biasa. Dan malam itu, Ratna tidur dengan pikiran tentang senyum dan tatapan yang begitu menggoda, sementara Arman duduk di ruang kerjanya, mengingat kembali bahu yang hampir bersentuhan dan candaan nakal yang menghangatkan hati. Pertemuan pertama yang sederhana itu telah menabur benih sebuah rahasia yang tidak boleh terungkap, namun begitu sulit diabaikan. Beberapa hari setelah pertemuan keluarga itu, Ratna masih merasakan detak jantung yang tidak biasa setiap kali mengingat tatapan Arman. Ia berusaha menenangkan diri, namun senyum tipis itu terus muncul di wajahnya tanpa bisa dikendalikan. Sore itu, Ratna datang ke rumah menantu lagi untuk membantu menata ruang tamu setelah acara kecil keluarga. Tanpa disangka, Arman juga berada di sana untuk membantu membersihkan beberapa barang. Mereka bertemu di koridor sempit, di antara rak buku dan vas bunga. Wah, sepertinya kita selalu bertemu di tempat sempit saja ya, Bu Ratna. Candanya, dengan nada ringan namun penuh arti. Ratna tersenyum, menunduk sebentar. Ya, sepertinya begitu. Saat mereka mengambil benda yang sama dari rak, tangan mereka bersentuhan lagi, lebih lama dari sebelumnya. Kali ini, keduanya sama-sama menahan senyum. Detik itu terasa seperti waktu berhenti. Getaran kecil dari sentuhan itu membuat keduanya sadar. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Ratna. Mencoba terdengar biasa, meski wajahnya memerah. Arman hanya tersenyum, menatap mata Ratna sebentar. Tidak apa-apa, sentuhan kecil itu terasa hangat, jawabnya. Nada suaranya lembut tapi mengandung pesan tersembunyi. Momen sederhana itu diulang beberapa kali sepanjang sore. Saat membersihkan meja, saat menata kursi, bahkan ketika menyapukan lantai bersama, kedekatan fisik yang tak sengaja membuat hati mereka bergetar. Namun mereka tetap menjaga batas. Tidak ada yang melampaui sopan santun, hanya ada ketegangan manis yang dirasakan di setiap tatapan dan senyum. Di sela-sela aktivitas, mereka mulai berbagi cerita kecil tentang masa muda, kebiasaan aneh anak-anak, dan pengalaman lucu di keluarga masing-masing. Candaan ringan seringkali diselingi godaan verbal terselubung, seperti, "Kalau saja aku lebih muda, mungkin aku akan," ucap Ratna sambil tertawa. Matanya menatap Arman lebih lama dari yang seharusnya. Arman membalas dengan senyum nakal, "Mungkin aku juga akan berpikir sama." Keduanya tersenyum, tapi cepat-cepat menoleh, menutupi perasaan yang mulai berkembang. Meski sederhana, interaksi ini menciptakan kedekatan emosional yang intens. Mereka menikmati momen itu, ketegangan rahasia yang membuat detak jantung lebih cepat, tanpa harus melanggar batas sopan. Ketika hari mulai gelap, Ratna dan Arman berdiri di pintu, melihat lampu hangat di ruang tamu menyoroti sudut-sudut rumah. Mereka saling berpandangan, tersenyum, dan tanpa kata, tahu bahwa hubungan mereka telah menemukan ritme baru, dekat, manis, dan terlarang. Ratna pulang malam itu dengan hati yang berdebar, menyadari bahwa pertemuan sederhana itu telah menanam benih yang sulit diabaikan. Sementara Arman menatap ke arah pintu yang tertutup, tersenyum tipis, mengetahui bahwa rahasia mereka baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama dan interaksi yang manis namun menegangkan, Ratna dan Arman mulai merasakan ketergantungan pada perhatian satu sama lain. Mereka tidak lagi sekadar bertemu di acara keluarga, tapi selalu mencari alasan untuk berbicara, sekadar bertukar pesan, atau saling menatap secara diam-diam. Suatu sore, Ratna sedang menunggu jemputan di halaman rumah menantu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak asing. "Arman, hari ini aku merasa rumah terasa sepi tanpamu di sini." Ratna tersenyum. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia membalas dengan hati-hati, memilih kata yang sederhana tapi nakal. "Ratna,
Aku hanya membantu menata rumah, tapi sepertinya ada yang lebih menikmati suasana, ya. Balasan Arman muncul cepat, menyimpan nada godaan halus. Arman, mungkin aku menikmati setiap momen saat kita bekerja bersama. Bahkan sentuhan kecil pun terasa spesial. Ratna menahan senyum dan menoleh ke arah rumah menantu, memastikan tidak ada yang melihat. Percakapan mereka terasa sebuah dunia rahasia, di mana hanya mereka berdua yang memahami maknanya. Hari demi hari, komunikasi mereka menjadi lebih rutin. Setiap pesan singkat terasa seperti percikan kecil dari api yang tersembunyi. Mereka saling bercanda, menyisipkan kalimat manis atau nakal, tanpa menyalahi batas. Selain pesan, mereka juga mulai menemukan momen-momen kecil saat bertemu langsung. Misalnya, saat Ratna menata meja makan, Arman tiba-tiba berada di sampingnya, membantu tanpa diminta. Bahu mereka nyaris bersentuhan, dan kali ini, mereka saling menatap lebih lama. Sepertinya kita selalu kebetulan berada di sini, ya, kata Arman sambil tersenyum nakal. Ratna membalas dengan senyum tipis, menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. Ya, kebetulan yang manis. Momen itu terasa begitu intens, namun tetap sopan. Kedekatan emosional dan fisik yang tidak jelas, tapi sangat terasa. Suatu malam, saat Ratna sendiri di rumah, ia tersenyum membaca pesan Arman. Arman, aku ingin sekali bisa berbagi tawa itu lagi, hanya denganmu. Ratna membalas dengan hati-hati. Ratna, kita harus menjaga rahasia ini, tapi aku juga menantikannya. Setiap kata, setiap kalimat, terasa seperti permainan, tekanan halus dari perasaan yang tidak pantas, tapi begitu menggoda dan manis. Dalam beberapa minggu, hubungan mereka mulai membangun ritme rahasia. Tatapan panjang saat bertemu, sentuhan singkat saat membantu, candaan nakal dalam percakapan, dan pesan tersembunyi yang membuat hati berdebar. Mereka menyadari satu hal, perasaan ini bukan sekadar ketertarikan fisik, tapi juga kedekatan emosional yang intens. Dan semakin mereka mencoba menjaga jarak, semakin sulit rasanya untuk menahan diri. Ratna menatap ponselnya, tersenyum tipis, mengetahui bahwa rahasia mereka kini berkembang, dan setiap pesan, setiap tatapan, adalah bagian dari dunia yang hanya mereka miliki. Dunia yang manis, terlarang, dan sangat menggoda. Hari-hari berikutnya, Ratna dan Arman mulai menemukan momen-momen kecil di luar perhatian orang lain untuk tetap berinteraksi. Tidak selalu melalui pesan, kadang cukup tatapan, senyum tipis, atau candaan nakal yang terdengar ringan tapi syarat makna. Suatu sore, mereka sama-sama berada di rumah menantu untuk menyiapkan sebuah pertemuan keluarga kecil. Ruangan tampak sibuk dengan orang-orang yang mengobrol, namun di sudut, Ratna dan Arman menemukan kesempatan untuk berada dekat secara diam-diam. Saat mereka menata meja makan bersama, tangan mereka bersentuhan beberapa kali, tidak sengaja, namun keduanya menyadari getaran yang muncul dari setiap kontak kecil itu. Arman menatap Ratna sebentar, senyum tipis menghiasi wajahnya. Sepertinya aku mulai menikmati kebetulan ini, ucapnya, nada santainya menyembunyikan godaan halus. Ratna membalas dengan senyum nakal, menunduk sebentar, lalu menatap mata Arman lagi. Ya, kebetulan yang terlalu menyenangkan. Setiap kata terasa manis, seakan mereka berbicara dalam bahasa rahasia yang hanya mereka mengerti. Orang lain di ruangan tidak menyadari apa-apa, namun mereka berdua merasakan ketegangan yang semakin sulit ditahan. Di sela-sela aktivitas, Arman mulai meninggalkan pesan-pesan singkat di ponsel Ratna, yang hanya bisa dibaca secara diam-diam. Seringkali, pesan itu berupa pujian terselubung atau candaan nakal. Arman, jika saja aku bisa memilih, aku ingin berada di sisi kamu sepanjang hari, tanpa harus terlihat mencolok. Ratna tersenyum, merasakan kehangatan yang aneh. Ia membalas dengan hati-hati, memilih kata yang aman tapi tetap menggoda. Ratna, kita harus berhati-hati. Tapi aku juga tidak ingin mengabaikan momen kecil ini. Pesan-pesan seperti itu menjadi ritual harian mereka, membuat mereka merasa lebih dekat tanpa melanggar batas fisik. Ketegangan ini membuat setiap pertemuan di rumah menantu terasa lebih hidup, lebih manis,
dan sangat pribadi. Pada suatu malam, setelah semua keluarga pulang, Ratna dan Arman sama-sama menata sisa barang di ruang tamu. Sekali lagi, bahu mereka hampir bersentuhan saat mengambil meja kecil. Mereka saling menatap diam-diam, dan sejenak waktu terasa berhenti. "Sepertinya kita selalu berhasil menemukan momen," kata Arman dengan nada lembut. Ratna tersenyum, menahan napas sebentar. "Ya, momen yang hanya kita tahu," lanjutnya. Di dalam hati mereka, keduanya sadar bahwa perasaan ini semakin sulit disembunyikan. Setiap sentuhan kecil, tatapan, dan pesan rahasia menumbuhkan kehangatan yang manis tapi terlarang. Dan malam itu, Ratna menatap ponselnya lagi, tersenyum tipis, menyadari bahwa hubungan rahasia ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Begitu menyenangkan, menegangkan, dan manis. Sebuah dunia yang hanya mereka berdua miliki. Beberapa minggu setelah komunikasi rahasia mereka, Ratna dan Arman mulai merasakan kedekatan yang lebih intens. Mereka tidak lagi sekadar bermain dengan tatapan dan pesan singkat. Setiap interaksi menghadirkan getaran yang lebih nyata, meski masih menjaga batas sopan. Suatu sore, rumah menantu kembali dipenuhi aktivitas. Ratna sedang menata ruang tamu, sementara Arman membantu memindahkan beberapa kursi berat. Di ruang sempit itu, mereka berada sangat dekat secara fisik, bahu hampir bersentuhan, dan tangan mereka sesekali bersentuhan saat mengatur meja atau membawa barang. "Sepertinya kita bekerja paling efektif kalau dekat seperti ini," ucap Arman. Suaranya rendah dan terdengar hangat. Ratna menoleh, menahan senyum, dan menjawab dengan nada nakal tapi lembut. "Ya, efeknya cukup membuat kita lebih waspada." Mereka berdua tersenyum, menyadari bahwa kedekatan fisik ini menimbulkan ketegangan manis. Tidak ada yang melampaui batas, namun getaran yang muncul dari setiap kontak singkat membuat hati mereka berdebar. Setelah pekerjaan selesai, mereka duduk sebentar di sofa, kelelahan tapi tetap merasakan dekatnya satu sama lain. Arman menatap mata Ratna, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun hanya tersenyum tipis. Ratna membalas dengan tatapan lembut, menahan rasa yang sulit dijelaskan. "Kadang aku merasa, momen seperti ini terlalu singkat," kata Arman pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Ratna menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. "Ya, tapi cukup untuk membuat kita mengingatnya." Momen-momen sederhana seperti ini menjadi ritual rahasia mereka. Setiap kali bertemu, ada sentuhan singkat yang tidak disengaja. Tangan yang nyaris bersentuhan saat mengambil benda, bahu yang hampir bertabrakan saat menata meja, atau tatapan yang terlalu lama saat berbicara. Di sela-sela itu, mereka juga berbagi percakapan lebih personal, membahas pengalaman hidup, kenangan masa muda, dan rahasia kecil yang membuat mereka semakin dekat secara emosional. Candaan nakal mereka kini semakin berani, namun tetap terselubung dan sopan. Suatu malam, setelah semua keluarga pergi, Ratna dan Arman membersihkan ruang tamu bersama. Saat ia menunduk mengambil sapu, Arman dengan refleks menahan sapu yang hampir jatuh. Tangan mereka bersentuhan. Sekali lagi, detak jantung keduanya meningkat, dan senyum tipis muncul tanpa kata. "Sepertinya, kita memang selalu menemukan momen untuk dekat," kata Arman. Suaranya lembut. Ratna menatapnya, menahan napas sebentar, lalu membalas. "Ya, momen yang hanya kita tahu." Mereka berdua sadar bahwa ketegangan yang muncul bukan sekadar fisik, tapi juga emosional. Setiap tatapan, senyum, dan sentuhan singkat memperkuat ikatan rahasia mereka. Manis, menggoda, dan terlarang. Mereka berpisah di teras rumah menantu, saling menatap diam-diam, mengetahui bahwa kedekatan ini akan terus tumbuh, meski dunia di sekitar mereka tetap mengharuskan mereka menjaga rahasia. Malam itu, keduanya pulang dengan perasaan hangat, menikmati sensasi hubungan yang semakin intens, tanpa pernah melampaui batas sopan. Beberapa bulan setelah hubungan rahasia mereka mulai, Ratna dan Arman telah terbiasa dengan ritme rahasia mereka. Tatapan, senyum nakal, sentuhan singkat yang tanpa kebetulan, dan pesan tersembunyi. Namun, ketegangan yang mereka nikmati mulai diuji oleh situasi yang tidak terduga. Suatu sore,
Rumah menantu kembali ramai karena ulang tahun anak mereka. Ratna dan Arman sibuk menyiapkan meja dan dekorasi. Sama-sama mencari cara untuk berada dekat tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, suasana ramai membuat mereka sulit menjaga jarak seperti biasanya. Saat Ratna menunduk untuk mengambil piring dari lemari, Arman membungkuk di belakangnya untuk membantu. Bahu mereka bersentuhan lebih lama dari biasanya. Kali ini, suara tawa anak-anak dan orang tua yang ramai membuat keduanya sadar bahwa mereka hampir ketahuan. Hati-hati, bisik Arman. Suaranya lembut tapi tegang, menandakan ketegangan yang muncul dari kontak fisik singkat itu. Ratna tersenyum tipis, menatap matanya sebentar. Ya, kita harus lebih berhati-hati. Setelah pertemuan, Ratna duduk di teras sambil menatap taman yang remang. Arman datang membawakan segelas teh. Tanpa kata, mereka duduk berdekatan. Bahu mereka hampir bersentuhan lagi, dan keduanya menahan senyum yang terlalu lama. Kamu tahu, kadang aku merasa sulit menahan diri, ucap Arman pelan, hampir seperti bisikan. Ratna menatapnya, jantungnya berdebar. Aku juga, tapi kita harus tetap berhati-hati. Situasi semakin menegangkan ketika salah satu menantu hampir melihat mereka sedang menata dekorasi terlalu dekat. Sekejap itu membuat Ratna dan Arman saling menatap dengan tatapan yang penuh arti, menyadari bahwa rahasia mereka bisa terbongkar kapan saja. Namun ketegangan itu justru membuat keduanya semakin sadar akan rasa yang berkembang di antara mereka. Mereka mulai lebih pintar dalam menciptakan momen-momen rahasia. Tatapan diam-diam di ruang tamu, pesan singkat saat tidak ada yang melihat, atau senyum nakal yang hanya mereka pahami. Momen paling manis datang saat pertemuan keluarga selesai. Mereka sama-sama berada di teras, menatap lampu-lampu rumah yang hangat. Tanpa kata, mereka berbagi senyum panjang. Tangan hampir bersentuhan saat Arman mengulurkan gelas kosong. Detik itu terasa begitu intens, namun tetap sopan. Kadang aku ingin, tidak ada yang melihat kita, ucap Arman, suara rendah. Ratna menatapnya, tersenyum. Aku juga, tapi justru rahasia ini membuat semuanya terasa lebih berarti. Alur 4 menutup dengan mereka berpisah di malam hari. Hati masing-masing berdebar, menyadari bahwa ketegangan rahasia ini kini semakin intens. Mereka tahu hubungan ini berisiko, namun godaan dan kedekatan yang manis membuat mereka sulit untuk mundur. Malam itu, keduanya pulang dengan pikiran penuh senyum dan tatapan yang menggoda, mengetahui bahwa rahasia mereka sedang diuji, dan ketegangan ini justru membuat perasaan mereka semakin dalam. Setelah beberapa bulan penuh ketegangan manis, Ratna dan Arman mulai memahami satu hal. Mereka tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan perasaan ini, tapi bisa menikmatinya dengan cara yang dewasa dan penuh pengertian. Suatu sore, rumah menantu kembali ramai dengan aktivitas keluarga. Namun kali ini, Ratna dan Arman lebih santai. Mereka telah belajar membaca momen-momen yang tepat untuk berinteraksi tanpa menimbulkan kecurigaan, menjaga batas, namun tetap merasakan kedekatan rahasia yang manis. Saat menata ruang tamu bersama, mereka saling tersenyum diam-diam. Sentuhan yang tidak disengaja, bahu yang bersentuhan, tangan yang nyaris menyentuh saat mengambil benda, tidak lagi membuat mereka cemas, tapi menghadirkan rasa hangat dan nyaman. Ketegangan yang dulu mendebarkan kini berubah menjadi kedekatan yang tenang dan penuh arti. Di sela-sela pekerjaan, mereka berbicara ringan, bercanda dengan nada nakal namun sopan. Kadang aku ingin waktu berhenti sejenak saat kita di sini, kata Arman, suaranya rendah. Ratna menatapnya, tersenyum. Aku juga, tapi justru rahasia ini membuat momen kita lebih berharga. Mereka berdua menyadari bahwa kedekatan mereka bukan hanya tentang godaan atau tatapan nakal, tapi tentang kepercayaan, pengertian, dan kebersamaan dalam diam. Setiap senyum dan setiap tatapan menjadi ritual rahasia yang memperkuat ikatan emosional. Malam itu, setelah semua keluarga pulang, Ratna dan Arman duduk di teras, menikmati lampu rumah yang hangat. Tanpa kata, mereka saling menatap dan tersenyum. Tidak ada sentuhan fisik yang terlalu jelas, hanya kedekatan yang tersimpan di mata dan hati masing-masing. Sepertinya, kita tahu satu sama lain lebih dari yang seharusnya, ucap Ratna lembut. Arman menatapnya, tersenyum tipis.
Ya, tapi itulah yang membuat semuanya terasa manis. Mereka tahu hubungan ini terlarang, namun keduanya sepakat untuk menjaga rahasia itu sebagai bagian dari dunia pribadi yang hanya mereka miliki. Tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada tindakan yang bisa mencederai keluarga, hanya kedekatan emosional dan permainan tatapan yang penuh makna. Hari demi hari, mereka terus menikmati ritual rahasia ini, percakapan nakal yang terselubung, tatapan yang terlalu lama, dan senyum yang hanya bisa dimengerti oleh mereka. Setiap momen, sekecil apapun, terasa manis, hangat, dan mengikat hati. Alur 5 menutup dengan Ratna menatap ponselnya, tersenyum mengingat pesan terakhir Arman. Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya bebas, tapi aku menikmati setiap detik denganmu. Ratna tersenyum tipis, membalas dalam hati. Aku juga, dan aku akan selalu menjaga rahasia ini. Mereka berdua pulang malam itu dengan hati yang ringan, damai, dan hangat. Hubungan mereka tetap terlarang secara dunia luar, namun manis, penuh pengertian, dan intim secara emosional. Sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang menikmatinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak awal pertemuan yang sederhana itu. Ratna dan Arman kini terbiasa dengan ritme rahasia mereka. Tatapan, senyum, sentuhan kecil yang tampak kebetulan, dan pesan tersembunyi yang hanya mereka mengerti. Dunia luar mungkin tidak pernah tahu, namun keduanya menikmati kedekatan yang begitu manis dan intens. Mereka menyadari satu hal penting, hubungan ini terlarang, tapi bisa dijalani dengan cara yang dewasa dan penuh pengertian. Tidak ada yang melampaui batas, tidak ada yang mencederai keluarga, hanya ada kehangatan yang tersimpan di hati masing-masing. Suatu sore, ketika rumah menantu sepi, Ratna duduk di teras, menatap lampu-lampu yang hangat. Arman datang membawakan segelas teh, tersenyum tipis. Mereka duduk bersebelahan, bahu hampir bersentuhan, namun kedekatan itu terasa alami dan damai. Kadang aku masih teringat tatapan pertama kita, dan bagaimana semuanya dimulai, kata Ratna, suaranya lembut. Arman menatapnya, tersenyum. Ya, dari tatapan itu, aku belajar satu hal, bahwa rahasia kita membuat hidup terasa lebih hidup. Mereka tersenyum, tidak perlu kata-kata lagi. Setiap senyum, setiap tatapan, menjadi ritual yang memperkuat ikatan emosional mereka, sekaligus menjaga rahasia yang tak boleh terungkap. Di dunia yang ramai dan penuh aturan, Ratna dan Arman menemukan ruang kecil mereka sendiri, sebuah dunia di mana senyum dan tatapan saja sudah cukup untuk merasakan kedekatan yang hangat, manis, dan terlarang. Dan malam itu, ketika lampu rumah perlahan meredup, mereka pulang ke kamar masing-masing dengan hati yang ringan, damai, dan hangat. Sebuah rahasia yang tidak akan diucapkan, tetapi akan selalu tersimpan di dalam senyum mereka. Senyum yang hanya mereka berdua pahami.